Bapak terima kasih buat pagi ini. Kalau kami Tuhan masih diberi kesempatan terus untuk bisa mendengar pesan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini terus kami berjalan dengan firman-firman. Kami tidak mau belajar melihat fakta, tapi kami belajar akan percaya akan Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan kembali kepadamu dan berkati setiap telinga yang mendengar. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, Vesti, Syanti. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya semua baik atas apapun yang menimpa saudara dan saya. Makanya ada lagunya kan, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadi nggak ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan dengan keadaan saudara yang buruk ini untuk keburukan saudara. Nggak ada saudara. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Kenapa Tuhan izinkan kita untuk melewati keadaan yang buruk? Ya, kita lihat dulu ayatnya. Kalau kita sudah mengerti firman-Nya, maka kita hari ini sepakat. Tuhan belum jawab, berarti itu kebaikan. Saya selalu dilatih oleh Tuhan. Kalau saya berdoa yang baik, tapi yang buruk terjadi, saya selalu berpikir bahwa ini pun tetap mendatangkan kebaikan. Memang saat ini tidak bisa dilihat baiknya di mana. Jujur tidak bisa orang lihat baiknya Tuhan tuh di mana sih? Kalau Tuhan baik, kenapa suami saya sampai selingkuh punya 2 anak? Semua pasti berpikir baiknya itu di mana? Toh bukan baik, malah buat kita susah, buat kita merasa disakiti, dianiaya secara hati, buat kita hari ini merasa menderita. Baiknya di mana? Tapi satu hal, waktu saya persiapkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan kasih saya di Amsal 1 ayat 23 sampai 25. Amsal 1 23 sampai 25 kita baca. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, nah ini saudara. Jadi kalau ada hal yang buruk itu cuman bentuk teguran Tuhan. Sesungguhnya, lihat ya, sesungguhnya apa? Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Hari-hari ini pastikan kita perlu tahu bahwa ketika ada satu hal yang buruk, itu adalah salah satu bentuk teguran, didikan Tuhan, renovasi ya. Khususnya ibu-ibu, sudah berapa kali saya menjelaskan dalam khotbah. Itu karena pribadi saya dulu ditegur Tuhan di area ini. Waktu suami saya selingkuh, ya, saya selalu berkata, itu Tuhan biang keroknya, penyebabnya hidup saya menderita. Saya selalu menunjuk dosa jinah, dosa berjinah. Tapi apa yang Tuhan katakan? Suamimu dosa jinah,
memang dosa di mataku, tapi kamu juga. Saya tanya, di mana dosa saya? Dosamu menjadi seorang istri yang suka marah, suka nanduk suami, suka maki-maki. Dosa zina, dosa marah, sama-sama berdosa, dan dua-dua ini akan aku didik semuanya. Tangkap ya saudara. Mungkin menurut pemikiran kita, dosa itu baru kalau dosa zina, dosa membunuh, dosa ya kelihatan mata menipu dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu hari ini, saudara perlu tahu hari ini, percayalah, Tuhan itu tidak melihat adanya dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu di mata Tuhan itu semuanya harus dilenyapkan. Makanya yang Tuhan mau hari ini, kenapa semuanya baik? Karena sesungguhnya ketika aku izinkan hal buruk, aku itu hendak mencurahkan isi hatiku dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi artinya Tuhan itu selama ini mungkin punya isi hati. Saya ini dulu waktu jadi istri zona nyaman, saya buka persekutuan doa. Saya sering ditegur firman, Eli, jangan jadi istri yang dominan, jangan suka nanduk, jangan suka balas maki-maki, jaga mulut. Karena bagaimanapun hidup matimu dikuasai mulut. Selama yang namanya mulut dan perkataan tidak bisa dijaga, maka engkau akan mengalami masalah terus. Karena hidup sampai mati, kalau kita tidak bisa menang atas yang namanya hidup mati dikuasai lidah, lidahmu tidak pernah berkata yang baik, baik buruk, maka hidupmu akan terjerat seperti lingkaran setan. Makanya menang atas lidah itu penting saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata, hidup mati itu dikuasai lidah. Kalau lidah kita berkata positif, membangun, dan lidah yang mengatakan iman yang belum melihat tapi percayalah, hidupmu akan melihat apa yang menjadi pengharapanmu. Masa depanmu tidak akan pernah hilang. Tapi kalau lidah ini selalu menutup jalannya Tuhan, sepertinya saudara bilang gini, ya memang sial, ya sial. Ya memang suamiku brengsek, ya brengsek terus. Anak-anakku itu memang anak-anak yang keras kepala terus saudara. Makanya Tuhan bilang dalam isi hatinya Tuhan, waktu saya zona nyaman, Tuhan itu sering mengungkapkan isi hatinya buat hidup saya, tapi saya abaikan. Kenapa? Karena saya masih di dalam zona nyaman. Makanya datang teguran Tuhan, yaitu saya mulai mendengarkan apa yang isi hatinya Tuhan, dan apa yang menjadi perkataannya Tuhan itu mulai saya lakukan. Tangkap ya. Jadi hari ini tidak ada keadaan buruk itu yang mendatangkan kehancuran. Semua baik. Makanya setiap keadaan apapun kita katakan, Tuhan semua baik. Apa yang menimpa aku, tidak ada satupun yang akan berakhir dengan kehancuran, tapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, 3 hal. Kalau kita ada di masa yang serba buruk hari ini, saudara tidak perlu ngomel. Seperti yang khotbah saya yang lalu, kita sepakat aja ya. Sepakat itu ada 3 hal. Yang pertama, sepakat dengan apa? Amsal 19 ayat 21 yang berkata, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
hari ini rancangan di hatimu belum tentu sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Tangkap ya. Kenapa selalu keputusan Tuhan yang terlaksana? Karena di dalam hidup kita itu, di dalam hati kita banyak rancangan. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan, saudara, percuma. Mungkin kita hari ini bilang gini, Tuhan, aku mau bangun kerajaan bisnisku hari ini, sebesar apapun aku harus mencapai target. Bantu saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Tapi sementara dalam perjalanan hidup engkau tidak jadi orang yang benar. Seperti saya ketika saya berkata, Tuhan, buat suami saya tetap setia kepada saya selama-lamanya. Tapi dalam perjalanan hidup, apa yang jadi isi hatinya Tuhan? Tuhan melihat bahwa ketika saya dicintai mati Pak Nyoto, saya tidak cinta Tuhan. Saya cintanya sedikit sama Tuhan, lebih banyak cinta sama Pak Nyoto di dalam hati saya daripada saya cinta sama Tuhan. Makanya Tuhan itu Allah pencemburu. Ketika dia mau pakai hidup saya, dia lihat bagaimana isi hati saya. Kalau isi hati saya cuman seputar berhala saya, maka Tuhan itu juga tidak akan menjawab apa yang ada di isi hati saya. Makanya teguran itu terjadi. Jadi yang pertama hari ini, yuk, kalau kita tahu semua baik, maka yang pertama kita sepakat aja dengan keputusan Tuhan. Hari ini doamu belum dijawab, tetaplah yakin. Daripada saudara hari ini keluar dari prosesnya Tuhan, saudara tidak lihat keputusan Tuhan. Kita percaya di tengah masa sukar ini, saudara tidak perlu takut. Sekalipun membuat saudara rasanya jantung berdebar-debar, tidur rasanya kok mikiri masalah, sudah belajar untuk rileks dan rest secara pikiran. Karena kita tahu keputusan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun hari ini engkau direnovasi, dibongkar karena dia mau menggenapi isi hatinya atas hidupmu, maka keputusan Tuhan yang akhir di balik rumah tangga saya, usaha saudara, mungkin kelihatan PHK, sakit dan sebagainya, keputusan Tuhan tetap yang terbaik. Dia tidak akan mengizinkan saudara dan saya ditimpa malapetaka, apalagi maut. Justru dengan teguran Tuhan, keputusan Tuhan, supaya saudara tidak hanya sekedar lolos dari jerat pelakor, jerat hutang, tapi lulus untuk hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, sepakat dengan apa? Waktunya Tuhan. Yuk kita lihat waktunya Tuhan itu bagaimana. Hari ini percayalah, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Jadi tidak ada yang namanya kita takut. Kalau kita lihat suami tambah galak, ya keputusan Tuhan tetap. Pemulihan anggur yang manis. Keuanganmu, Allahku kan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Walaupun kekayaanmu sudah ludes, hartamu sudah tidak bisa lagi bertahan untuk bertahun-tahun, apalagi deposito buat anak cucu. Tapi keputusan Tuhan, dia tetap berkata, aku yang akan mencukupkan kebutuhanmu sampai keturunanmu, masa depanmu. Aku sudah sediakan deposito yang lebih dari cukup. Masakan engkau meragukan apa yang aku perkatakan? Masakan kuasaku kurang cukup
seperti Tuhan berkata kepada Musa yang hari itu ketakutan, mana cukup, mau berapa banyak daging, mau berapa banyak mana air yang disediakan untuk bangsa, ikan yang disediakan untuk bangsa sebanyak ini Tuhan. Tapi Tuhan punya keputusan. Dia tidak pernah membiarkan saudara hari ini menjadi anaknya yang meminta-minta hidup dalam kemiskinan. Tidak ada saudara. Kita punya Bapak yang kaya raya. Dia pasti sanggup mencukupkan. Itu yang saudara pegang. Mazmur 126 ayat 1-2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Berbicara apa? Waktu. Ketika Tuhan memulihkan. Nah, kalau sekarang belum melihat, ya sabar. Tapi pasti ada waktunya ketika Tuhan memulihkan keuangan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, kesehatan saudara, memulihkan yang kena PHK. Tuhan bilang gini, sabar. Kamu tahu kalau waktuku, ketika waktuku memulihkan keadaanmu, engkau ini seperti orang-orang yang bermimpi. Makanya kalau sekarang saudara mau mimpi, mimpilah. Jangan dianggap saya waktu bermimpi suami saya jadi hamba Tuhan. Orang bilang saya stres, saya sakit agak mindring katanya, sakit jiwa. Wong suami jinah kok dibilang suami pelayanan sekolah Alkitab. Aduh Eli, sudahlah. Kamu kalau mau mikir, mau berharap yang normal-normal aja. Ini ndak normal. Saya marah, saya bilang gini, saya bukan berharap loh sama kamu untuk merubah suami saya. Saya juga tidak punya kemampuan bim salah bim mengubah Pak Nyoto jadi hamba Tuhan. Tapi saya punya pengharapan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga selidah perkataan saya tidak perlu terpancing dengan omongan orang. Saya tidak bilang gini, iya ya memang kalau dipikir-pikir Pak Nyoto mana mungkin, tidak. Tapi saya berkata, lihat ya, kalau Tuhan pulihkan rumah tangga saya, keadaan saya seperti apa yang saya mimpikan. Hari ini saudara mau bermimpi sesuatu yang terbaik, mimpi aja. Jangan pernah dibatasi karena kenyataanmu sudah tidak mungkin menunjang mimpimu. Tapi lihat ketika Tuhan pulihkan keadaan hidupmu, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wow. Duanya, pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut tertawa, lidah bersorak-sorai. Artinya kita hari itu akan melihat sesuatu yang membuat saudara gini, wow, loh, tangkap ya saudara. Pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya sekedar saudara bilang gini, oh, tapi waktu itu saudara mimpi dan saudara bilang gini, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, apa yang gak pernah aku pikirkan, wow. Itu loh pemulihannya Tuhan. Makanya sepakat aja, jangan paksa waktu kita. Kalau waktu kita ndak lihat mimpi kita digenapi, ndak lihat yang namanya lidah dengan penuh sorak-sorai. Pada waktu itu, lihat ya, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang ini. Apa yang saudara lihat nanti kalau pemulihan waktunya Tuhan? Saudara akan lihat, wow, bukan hanya saudara yang kagum, tapi orang sekitar saudara, bangsa-bangsa akan mengakui how great is our God. Itu tujuan Tuhan. Jadi hari ini yuk jangan takut.
siapapun kita, yuk sepakat aja dengan waktunya Tuhan. Nggak usah mempercepat, hari ini nikmati. Kalau kita lagi menunggu waktunya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan, sementara saudara nunggu kapan ya, it's okay. Di ruang tunggunya Tuhan tetap aman, karena di ruang tunggunya Tuhan tetap ada Tuhan, tetap ada pemeliharaannya, tetap ada kekuatan, tetap ada sukacita yang membuat kita tidak akan pernah hancur. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena sukacita, kekuatan, damai sejahtera, anugerah, pemeliharaan yang berlimpah-limpah selama saya ada di ruang tunggunya Tuhan. Waiting room. Nggak usah takut ya. Waktunya Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mimpi sorak-sorai, wow, dan saudara akan lihat orang akan kagum dengan kebesaran Tuhan, dan orang akan memuliakan nama Tuhan. Hari ini jangan sekedar selesai tapi orang tidak memuliakan nama Tuhan. Orang cuma memuliakan hidupmu. Jujur ada banyak kesaksian yang membuat orang bilang gini, hebat ya, dari tidak punya apa-apa sekarang kaya raya, tapi hidupnya tambah jahat, tambah sombong. Apa artinya? Kalau engkau dimuliakan dengan hartamu dari miskin ke kaya, tapi tidak ada kemuliaan buat Tuhan sama sekali. Tuhan tidak merasa bahwa hidupmu memuliakan Tuhan karena perbuatanmu tidak berubah. Jauh lebih baik hari ini di tengah teguran kita taat. Nanti hasil akhirnya saudara dimuliakan juga. Orang kagum dengan kaya jadi miskin, yang jinah jadi pemulihan, tapi Tuhan juga dipermuliakan. Tuhan juga melihat bagaimana hidupmu berubah. Makanya di tengah masa teguran, ini bukan masa penderitaan, masa persiapan sebelum saudara dipercaya perkara yang besar. Tangkap ya saudara, masa-masa penderitaan proses hidupmu hari ini di masa sukar. Ini bukan masa penderitaanmu, masa di mana engkau harus hidup terpuruk. Enggak saudara, tapi ini cuman persiapan mental karakter Kristus sebelum engkau dipercaya berkat selanjutnya seperti Ayub berlipat-lipat. Ketika itu diberkati berlimpah-limpah, orang juga melihat perubahan karakter Kristus dalam hidupmu, dan Tuhan juga melihat bagaimana engkau sudah berbuah secara roh, secara lebat. Bukan hanya berbuah materi, bukan hanya berbuah kenyamanan engkau dipeluk suamimu, tapi berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, sepakat dengan apa? Yang tadi keputusan, waktu Tuhan, dan sepakat dengan caranya. Mazmur 71 ayat 17 dan 18 ya. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Wow, hari ini apa yang diajar Tuhan sampai sekarang loh. Lihat ya, pemazmur ini luar biasa. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dia sudah lihat pengalaman yang gak enak diajar Tuhan sejak dalam jangka waktu yang panjang, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Lihat 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi sepakat aja dengan caranya Tuhan. Kita mungkin berpikir ini loh sudah laut mati Tuhan. Belakang mau mundur, tentara Firaun hancur Tuhan, mati hancur. Saudara lihat ya, posisi kita mungkin hari ini saudara sudah tidak bisa gerak. Bagaimana bisa gerak? Tidak ada jalan, depan itu laut,
belakang tentara Firaun. Maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Tapi percayalah, kalau pemazmur berkata, hari ini, sampai saat ini, aku melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib itu seorang diri. Tidak usah menciptakan cara mau belajar berenang di laut, mati saudara bener-bener. Tidak usah punya cara apapun, mau hari ini cari apa yang namanya kapalnya orang mau ikut dan sebagainya. Saudara tidak perlu cari apapun. Yang pasti saudara tidak akan mati. Bangsa Israel itu Tuhan punya keputusan dan waktu yang tepat dengan caranya yang tepat dan ajaib. Dia belah laut, dia keringkan laut, dia buat bangsa Israel bisa jalan antara tembok air kanan dan kiri. Itu tidak perlu sumbangan ide kehebatan Musa ataupun kehebatan bangsa Israel, tapi perbuatannya yang ajaib, caranya sendiri. Makanya banyak orang kenapa harus stres. Banyak ibu-ibu juga mikirin, Bu, kalau punya anak sampai 3-4 nggak usah dipikiri. Lah Tuhan itu sudah tahu, sutradara, dia sudah ciptakan loh hari ini. Apa yang saudara lihat laut mati, tidak punya jalan. Tapi hari ini, pagi ini dia berkata, nak, aku sudah punya jalan dengan cara perbuatanku yang ajaib. Seorang diri, tidak perlu kamu, tidak bisa tidur. Orang banyak minum obat depresi, obat tidur, karena mikirkan ya apa toh Tuhan, caranya belah laut sampai mati tidak bisa saudara. Mungkin akal pikiran kita ya apa Tuhan, caranya 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Coba pikiri saudara. Gimana 5 roti 2 ikan? Sekalipun panggil profesor seluruhnya, seluruh dunia suruh berkumpul, suruh ciptain solusi, bisa enggak? Bisa enggak? Tapi apa yang dilakukan Tuhan ketika kita belajar menyerahkan roti yang cuman terbatas? Mungkin kemampuanmu terbatas, yuk belajar aja berserah. Seperti murid-murid menyerahkan 5 roti 2 ikan itu pindah ke tangan Tuhan. Selama beban hidupmu ndak pindah ke tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu tetap jadi 5 roti 2 ikan. Tapi ketika mereka menyerahkan dan 5 roti 2 ikan pindah ke tangan Tuhan, maka disitulah yang namanya keajaiban itu terjadi. 5 roti 2 ikan merubah menjadi 5.000, masih ada sisa 12 bakul. Hari ini kita percaya, saudara, kalau sepakat aja ya, perenungan saya hari ini, ketika engkau sepakat dengan keputusan Tuhan ya, sepakat dengan waktunya Tuhan, dan sepakat dengan caranya Tuhan, saudara akan hidup bukan hanya sekedar cukup 5.000, tapi engkau masih hidup di dalam sisa, di dalam kelebihannya. Bangsa Israel setelah keluar dari jalan di mana harus melewati jalan yang kering, mungkin harus menghadapi padang gurun lagi. Tapi ketika mereka melihat bagaimana akhir dari padang gurun, itu bukan padang gurun, tapi padang yang dimana kita melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya. Berbicara apa? Kelimpahan. Hidup dari sisanya kita masih bisa cukup, bahkan punya sisa. Jangan berpikir padang gurun adalah padang yang mematikan, yang membuat engkau capek. Tapi padang gurun senyatanya adalah padang di mana langkah atau jalan untuk menikmati kelimpahannya Tuhan.
Itu sebabnya yuk 3 hal yang saya akan bahas. Jadi hari ini ndak ada orang stres. Yuk belajar hidup rileks. Nikmati hari satu hari. Jangan terlalu panjang. Karena saya percaya sejak awal proses Tuhan selalu mengingatkan saya. Eli, ingat ya, skenarioku itu setiap hari. Bukan aku buat sebulan sekali, setahun sekali. Makanya kesusahan sehari cukup sehari. Karena aku adalah sutradara yang berjalan dengan setiap hari. Tapi tidak usah takut ya Eli. Kalaupun skenarioku harus engkau ngalami yang namanya jet coaster. Setiap pagi selalu ada kebajikan, kemurahan, dan kasih setiaku yang selalu baru setiap pagi menyertai engkau dari buka mata sampai tutup mata. Engkau tidur, engkau pasti menikmati damai sejahteraku, sukacitaku, kekuatanku di tengah badai. Jadi jangan keluar dari skenarioku. Untung saya taat. Saya maunya nyiptain skenario sendiri waktu Pak Nyoto punya 2 anak. Yaitu saya mau cerai, saudara. Saya pikir, iyalah ndak usah kawin, ndak apa-apa cerai. Untung saya ndak buat skenario sendiri. Kalau saya buat skenario sendiri, maka saya tidak melihat keputusan yang Tuhan buat di akhir proses hidup saya. Ditulis dengan tanda titik, happy ending. Ndak ada. Lah siapa yang membuat titiknya? Hari ini yang membuat titik hidupmu itu Tuhan loh. Dia alfa, dia omega. Dia pegang master plan, sutradara, dia tahu skenario. Dan yang hari ini sesulit apapun pastikan dia sudah tahu titiknya di mana. Kalau lagi di koma perjalanan hidupmu, jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Tiba-tiba nanti sampai pada keputusan Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan yang ajaib, dia akan tulis dengan tanda titik. Cerita hidup Romeo and Juliet, Eli dan Pak Nyoto berakhir dengan happy ending selama-lamanya. Itu makanya orang benar itu keren. Saya melihat banyak ibu-ibu yang sudah ditempa badai dan dia setia dengan apa yang saya ajarkan. Saudara tahu, kerennya mereka itu bisa ketawa di tengah badai dan jawaban mereka pasti sama. Mereka pasti jawab gini, Bu, saya sekarang gak takut pelakor kecil, suami gak pulang kecil, saya cuman hadapi dengan senyum Pepsodent. Kenapa, Bu? Karena saya sudah tahu ending ikut Tuhan itu bukan bonyok. Ending ikut Tuhan itu bukannya keadaan hancur lebur, tapi ending ikut Tuhan happy ending, arahnya berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Makanya kalau ada orang Kristen yang bertahun-tahun baca firman, dia hari ini hidup hanya di dalam satu penderitaan, stres, depresi. Saudara tidak ngerti mengenal siapa Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, hidupmu itu berjalan di tengah penderitaan. Itu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Makanya orang Kristen tidak boleh yang namanya nangis bombay. Kita harus ketawa loh. Bila perlu ada yang orang memperagakan saya ketawa, menari di tengah badai. Bukan hanya ketawa, tapi sudah menari, saudara. Saya percaya jemaat PD Victory, baik online maupun onsite, hari ini bukan hanya sekedar senyum dengan badai, tapi saudara akan bisa menari. Wow, orang menari hantam badai, menari. Kenapa? Karena Tuhan bilang, nak, nanti lihat ya kalau waktuku. Ketika aku pulihkan engkau, keadaanmu seperti orang bermimpi. Engkau akan tertawa-tawa dan kau akan lihat seluruh bangsa-bangsa akan mengakui kebesaranku sebagai Allah yang hebat. Wow. Tangkap ya saudara. Jadi yang pertama yaitu sepakat dengan keputusan Tuhan. Maka kita percaya yang pertama yaitu buka di Mazmur 72 ayat 18. Oh sudah, sepakat dengan keputusan Tuhan yang pertama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tangkap ya saudara.
Seperti Ayub, kita mulai berkata, saya setiap kali juga mendisiplin hidup ini. Ya enggak apa-apa, wong Tuhan yang memberi ya Tuhan yang mengambil. It's okay. Kalau memang ada yang terambil dalam hidupku, aku percaya nanti Tuhan yang mengembalikannya ya lipat. Wong dia enggak mau berhutang, lo takut apa? Saya selalu ingat Tuhan bilang gini, Eli ingat ya, ada harga, ada kualitas. Ada harga yang kau bayar dengan apa yang aku ambil cintanya Pak Nyoto. Nanti aku kembalikan kualitas pertobatan dia. Bukan abal-abal, tapi kualitasnya pasti keren, luar biasa. Wow. Yang kedua, Tuhan yang mengubah rekaan yang jahat akan menjadi rekaan yang baik. Itu pasti keputusan Tuhan. Jadi siapa yang lagi direkakan yang jahat oleh partner bisnis, pelakor wanita tobat, teman baik yang menusuk, menfitnah hidupmu, tenang aja. Keputusan Tuhan selalu hari ini ditutup dengan rekaan yang baik. Seperti saya rekaan yang baik, dah. Oh jelas. Tapi awalnya rekaan yang jahat itu kelihatannya berhasil, sukses. Tapi ternyata yang berhasil sukses sampai hari ini ya rekaan Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, Tuhan yang membuka dan menutup pintu. Hari ini percayalah, keputusan Tuhan kapan buka tutup pintumu, itu sudah tidak bisa lagi kita merubahnya. Ya, jadi 3 hal. Keputusan Tuhan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tuhan yang hari ini juga mengubah rekaan yang jahat jadi rekaan yang baik. Tuhan yang membuka, menutup pintu. Tenang aja, kalau pintumu masih ditutup, berarti suatu kali dia pasti akan membukanya. Tidak mungkin hidupmu selamanya ada di dalam badai. Tidak mungkin hidupmu selamanya ada di dalam penderitaan. Suatu kali dia akan tutup dengan kemuliaan. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau pintu Tuhan masih tertutup, it's okay. Nanti kalau dibuka ada pintu kemuliaan. Ada banyak pintu-pintu yang akan saudara dan saya nikmati. Nah, sepakat dengan waktunya Tuhan, kita lihat ya, satu pembahasan kita selesai. Karena sebentar saya juga langsung berangkat ke Malang. Yang ada di Malang yang mau onsite, yuk saya bawa tema yang bagus ya. Malang mungkin nggak bisa dimasukin YouTube, sudah berapa kali kayaknya agak sulit ya, suara juga mungkin dari faktor. Makanya yang ada di Malang, percayalah yang saudara ada di Malang ikuti onsite, karena nanti saudara akan terima sesuatu juga yang Tuhan mau bicarakan. Jangan anggap ya hari-hari ini ibadah onsite, selama kita masih diberi kesempatan, kita nggak tahu loh masa sukar ini akan terjadinya seperti apa. Tapi yang saya merasa dalam diri saya, ya nggak tahu ini, moga-moga nggak terjadi. Saya cuman berpikir gini saudara, dengan pandemi ini aja nggak merubah manusia. Saya nggak tahu gelombang besar apa yang akan terjadi. Makanya kita nggak tahu nanti di lockdown berapa lagi, kita nggak tahu. Selama ada waktu untuk onsite, yuk kalau bisa datang. Nanti saudara kalau sudah dirumahkan terus, saudara akan bilang, duh ibadah kok lewat layar ya, lewat nggak enak. Yuk selama kita bisa bertemu, beramah-tamah ya, datanglah ibadah onsite. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Saudara percaya, makanya persiapan khotbah di masa sukar itu penting. Saudara tidak perlu takut. Nanti kalau ada masa yang makin sukar-sukar, kita sudah dipersiapkan kok sama Tuhan. Kita justru melihat keajaiban Tuhan yang keren dalam hidup ini. Amin. Karena kita dipelihara dengan keajaiban. Yang penting saudara sudah punya fondasi mental pemenang, walaupun nanti kalau ada masa yang tersulit, saudara tetap menari di tengah badai. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kata kuncinya, dia sudah tahu titik akhir hidup kita, happy ending. Amin. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Kita belajar dari seorang Simon Petrus dan murid-murid ya, yang hari ini menangkap ikan tidak ada. Lihat kalau mereka sabar menantikan waktunya Tuhan. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin sampai hari ini engkau sudah kerja keras, engkau sudah berupaya jadi orang benar, taat, melakukan ini, tapi sudah tidak bisa nangkep apa-apa, tidak lihat hasil apa-apa. Lihat ya, tetapi karena engkau
engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu artinya berbicara taat. Dan setelah mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, makanya di tengah kita tidak dapat apa-apa. Jangan berusaha melawan Tuhan. Banyak orang kalau sudah capek, putus asa, malah melawan Tuhan, marah sama Tuhan, tawar hati sama Tuhan sehingga kecil kekuatan. Pastikan kita hari ini jangan melawan Tuhan. Tetap setia sebagai istri. Walaupun suamimu sampai punya 2 anak, gak usah ribut kawin lagi, menceraikan pasangan. Setia aja. Lihat orang yang setia. Karena engkau yang menyuruhnya. Artinya gini, saudara, hari ini saya bertahan dalam rumah tangga, setia dengan suami yang tidak setia. Orang berkata bego, bodoh, bloon. Tapi yang saya lakukan karena saya mau taat melakukan apa yang Tuhan mau. Saya setia karena saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa Tuhan benci perceraian. Itu yang saya lakukan. Dan saudara lihat ya, ketika murid berkata, karena engkau yang menyuruhnya, Simon berkata, aku akan menebarkan jala juga. Karena Tuhan suruh saya setia, aku akan setia Tuhan sama Pak Nyoto. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Untuk melihat keajaiban Tuhan, tidak ada yang namanya orang tidak melakukan perintahnya Tuhan. Tidak ada, saudara. Ayat ini jelas berkata, setelah mereka melakukan apa yang disuruh, diperintahkan Tuhan, baru mereka melihat keajaiban. Yang tadinya tidak tangkap apa-apa, zero, dari zero, 0, menangkap sejumlah besar. Sampai besarnya itu jalannya koyak, artinya sudah tidak tahu banyaknya, melebihi apa yang hari itu mereka harapkan. Harapan mereka cuman sejala ini aja sudah kamsyak, tapi sampai koyak. Saudara tangkep ya, mujizat Tuhan itu selalu berbicara limpah. Negeri susu madunya limpah. 5 roti 2 ikan limpah, masih sisa. Ini jala ikan sampai koyak. Saudara jangan meremehkan. Kalau sudah hari itu waktunya Tuhan. Lihat ya, sebab ayat 9, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jujur hari ini koreksi juga buat kita. Yuk kita kalau jadi anak Tuhan, takjubnya jangan lihat hasil. Kalau saya lihat gini, takjubnya karena banyaknya ikan yang mereka tangkap saja, maka mereka hari ini cuma lihat hasil. Jangan fokus dengan hasil, tapi takjubnya karena yang melakukan itu adalah Tuhan yang melakukan keajaibannya sendiri. Hari itu nanti kita akan lihat seperti Simon dan murid-murid, mereka akan takjub lihat hasil yang mereka tangkap, dan mereka juga takjub dengan karya Tuhan yang besar, dari zero menuju mujizat yang tidak pernah mereka bayangkan banyaknya. Bayangan mereka cuma sebatas jala, tapi Tuhan menggenapi sampai jala itu koyak. 3 hal. Kalau waktunya Tuhan, maka saudara sabar akan menikmati berkat yang besar, kelimpahan. Menikmati yaitu yang namanya mujizat, kelimpahan mujizat, dan saudara dan saya akan takjub dengan karya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Makanya kalau dipulihkan Tuhan, pasti nanti seperti itu. Saudara akan seperti bermimpi, mulut saudara akan teriak-teriak dengan sorak-sorai, dan orang akan takjub. Amin, saudara. Mimpimu melihat kelimpahan, melihat mujizat, itu pasti akan digenapi Tuhan. Hari ini sabar seperti Simon dan murid-murid yang sabar menantikan waktunya Tuhan dan tetap taat. Karena firman Tuhan berkata, nantikan
nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalanmu, maka engkau akan mewarisi negeri. Jadi selama menantikan Tuhan, yang namanya ketaatan kita juga tetap harus dibangun. Taat aja, kalau disuruh ngampuni, ngampuni, disuruh mengasihi, ngasihi, saudara. Sukacita aja menjalani hidup sama menantikan waktunya Tuhan. Yang terakhir, sepakat dengan caranya, ya. Yuk kita tidak usah lihat caranya Tuhan walaupun kelihatan berlama-lama. Kenapa sih sudah teriak-teriak waktu Lazarus itu loh sakit keras. Lah kok Tuhan itu datang pas dia sudah mati busuk. Padahal yang namanya Maria, ya mamanya Marta mungkin sudah teriak-teriak, Tuhan saudaraku ini loh sakit keras, tolongan. Tapi Tuhan malah nunda, saudara. Kadang caranya Tuhan tidak masuk akal. Kita sudah sekarat, kita sudah teriak, Tuhan UGD, ICU, sekarat mau mati. Sudah hidup itu kayak ikan koi, saudara. Saya pernah ngalami kalau bangun tidur lihat masalah gini. Lihat lagi dengar Pak Nyoto dikirim orang kepo. Lo lama-lama gini-gini putus, saudara. Untung saya langsung taat sama Tuhan. Lah kalau tiap hari buka mata cuman isinya lihat masalah. Kira-kira putus tak, saudara? Lama-lama lu putus loh, saudara. Makanya hari ini sudah yuk. Tidak usah lebih baik sukacita, ya. Lebih baik bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bersyukur dan menyembah Tuhan di masa yang tersulit. Karena Tuhan akan membuat keajaibannya sendiri. Saudara tidak mampu, it's okay. Memang kita debu yang bukan diciptakan manusia yang serba bisa, serba tahu, serba hebat. Yang serba bisa, serba tahu hari esokmu, dan serba hebat itu cuman Tuhan. Izinkan hari ini Dia yang tahu, hebat, serba bisa atas hidupmu melakukan keajaibannya sendiri. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 yang pasti ini, saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lihat ya, saudara tidak punya kekuatan yang melimpah-limpah. Kita ini punya kekuatan limited, terbatas. Yang unlimited itu kekuatannya Allah. Sementara kita jadi bejana ini cuman tanah liat. Saudara jangan sok pinter, sok tahu. Orang sok tahu itu gimana? Tuhan gimana 2 tahun, 2 bulan kehidupanku. Nah ini sok tahu, sok hebat. Seolah-olah saudara jadi Tuhan yang lebih pinter dari Tuhan. Tuhan bilang ini, nak 2 bulan lagi hidupmu, kepingin tahu? Kepingin tahu 1 jam lagi hidupmu, 1 hari kepingin tahu, kepingin apa? Pasti hidup dalam pemeliharaanku. Pasti dalam hidup dalam kekuatanku yang berlimpah-limpah. Pasti hidup di dalam pemeliharaanku yang berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan mau katakan pagi ini. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak bersyukur hari ini. Tidak ada alasan untuk saudara mulai tanya, Tuhan gimana nanti masa depanku? Berarti saudara sedang melanggar kebenaran. Tuhan berkata pagi ini. Nah, Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang aku katakan jangan dirubah. Masa depanku suram, nah itu menghina Tuhan. Masa depanku siram, harapanku Tuhan mengecewakan semua bersama Tuhan, nah itu menghina Tuhan. Hari ini jangan sok hebat, sok tahu, sok pinter, saudara. Tuhan tidak suka dengan orang yang sok-sokan. Tapi Tuhan lebih suka
dengan seorang yang berkata, hari ini aku bukan siapa-siapa, aku cuman hamba. Hamba, jadilah seperti apa yang kau kendaki. Makanya Tuhan kan kelepek-kelepek dengan Maria. Tuhan itu tidak pernah tahan dengan hati seseorang yang mengakui dirinya dengan kerendahan hati. Tapi kalau saudara datang hari ini, Tuhan sampai kapan? Mana masa depanku? Mana pengharapanku? Itu orang yang tidak hormat. Yuk lihat ya. Berikutnya 8. Dalam segala hal, hari ini dalam segala keadaan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 3 hal aja yang saya akan bahas. Cara Tuhan itu bukan cara kita. Sekalipun saudara alami tertindas, nanti tidak akan terjepit. Karena dia punya cara. Lah sekarang tertindas ya tidak apa-apa, jalani. Yang pastikan cara Tuhan tidak biarkan saudara terjepit. Takut apa? Ditindas pelakor, jalani. Senyum saja, senyum. Ya, senyum saudara. Alami putus asa, tidak habis akal. Jangan hari ini menyerah. Karena sementara saudara putus asa, hikmat Tuhan itu pasti ada. Kita pasti jadi orang yang tidak akan habis akal di tengah-tengah saudara putus asa. Ada banyak orang yang hari-hari ini di masa sukar justru dikasih hikmat akal. Dia bisa masak kue sampai terkenal. Ada seorang ibu yang saya lihat dulu ya, jemaat PD Victory, hari ini suksesnya luar biasa. Dari jual makanan loh saudara, omsetnya itu bisa miliaran saudara. Saya tuh kagum dengan cara Tuhan, dengan seorang wanita yang tadinya ndak bisa apa-apa ya, dia cuman jualan aja open PO. Bahkan beberapa orang bilang gini, Bu, ibu ini, ibu tahu dulu jemaat ini, itu bukan pinternya masak, dia cuma ngoper aja, tapi dia kreatif ya. Mungkin waktu dia buka PO ada sesuatu yang perlu ditambahi rasa, sama dia ditambahi dikit-dikit adonan dia, terus diciptain kreasi, tapi dia tidak buat sendiri. Dia cuman dengan hikmatnya Tuhan, dia tambahi rasa-rasanya, dia tambahi kasih keju, kasih taburan coklat sehingga kelihatan lebih cantik. Omsetnya miliar saudara. Hari ini yuk di tengah masa sukar, saudara tidak usah putus asa. Waktu saudara tidak putus asa, nanti hikmat Tuhan akan membuat saudara jadi orang yang sukses berhasil. Karena itu memang keputusan Tuhan buat saudara berhasil beruntung. Yang ketiga, alami aniaya dan dihempaskan, tapi tidak akan dihempaskan. Saudara percaya hari ini saudara dihempaskan, saudara tidak akan ditinggalkan dan dihempaskan. Saudara tidak akan mengalami aniaya dan ditinggalkan, bahkan binasa sekalipun. Jangan takut. Masa sukar sedang terjadi. Banyak orang yang hari-hari ini kita tidak tahu ya, menjelang akhir zaman ini, kalau kita, makanya kita berdoa supaya kita semua di rapture. Aniaya besar-besaran nanti seperti yang firman Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Makanya yuk kita semua doa. Saya selalu berdoa setiap hari buat jemaat PD Victory. Saya selalu sebut seluruh keluarga saya untuk alami rapture semua. Karena kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada seorang pun yang akan tetap hidup. Matius 24. Makanya hari ini ya tidak ada orang yang selamat saudara. Makanya hari ini yuk jalani hidup tidak gampang. Tapi kalau kita berjalan tiap hari gandol Gusti, berjalan dengan bergantung sepenuhnya, pegangan kuat kepada satu perlindungan yang kuat sekali. Tuhan itu adalah perlindungan yang maha tinggi. Amin. Tidak ada perlindungan yang lebih tinggi dari maha. Makanya siapa yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, pastikan hari ini yuk gandol Gusti. Tidak ada jalan lain. Namanya orang pegangan erat sama Tuhan aja. Kalau kita tahu pegangan kita erat sama Tuhan, saudara tidak akan dihempaskan.
Saudara dianiaya sekalipun, saudara tidak akan ditinggalkan dan dibinasakan. Tertindas, tidak terjepit, putus asa, tidak habis akal. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Sepakat dengan waktunya Tuhan, saudara akan lihat kelimpahan, mujizat, dan akan melihat takjub dengan karya Tuhan. Orang lain juga akan takjub. Yang pertama, sepakat dengan keputusan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengubah rekaan yang jahat jadi rekaan yang baik, Tuhan yang membuka dan menutup pintu. God bless semuanya, tetap semangat, tetap kuat. Tidak ada yang sekarang hari ini orang benar yang depresi, minum obat tidur. Semua obat tidur mulai malam ini, yuk kita tidak mau pakai lagi, karena obat tidur itu sangat berbahaya ya. Saya sudah banyak contoh melihat orang pakai obat tidur, ininya pikun, on nanti lo ya, pelupanya jelas. Makanya lebih baik kita hari ini belajar tenang, percaya, berserah. Itu namanya orang yang berserah, itu pasti bawaannya tenang, percaya, sukacita. TPS, tenang, percaya, sukacita. TPS. Waktu tenang, percaya, sukacita, maka beban hidupmu yang berat akan pindah ke tangan Tuhan, dan saudara akan menikmati kelimpahan. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya anak-anak-Mu akan sepakat dengan waktu, cara, dan keputusan Tuhan hari ini. Kami akan tetap setia kepada Engkau. Kami akan menjalani hidup ini Tuhan dengan tenang, percaya, dan sukacita, menjalani, menikmati, mensyukuri apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas mereka sepanjang hari, berkati mereka Tuhan, sertai mereka Bapa dalam segala hal. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.